Bab 471, Aku tidak butuh perkenalan, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Angin sepoi-sepoi bertiup di malam hari, saat William berdiri di puncak gunung. Pakaiannya berkibar dalam kegelapan, tak terlihat oleh 2 bulan dan bintang-bintang yang saat ini tak terlihat. 2 jam sebelum tengah malam, saat orang-orang biasa sudah tidur, dan hanya mereka yang beraktivitas malam yang terjaga. Mata hijau William bersinar dalam kegelapan saat dia mengamati daratan. Sebagai seorang half-elf, melihat dalam kegelapan sama alaminya baginya seperti bernapas. Avatar pahlawan, kata William lembut saat kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan kemampuan ini setelah kembali dari kuil 10.000 dewa. Saat dia dalam bentuk ini, dia merasa bahwa dunia berada dalam genggamannya. Sangat disayangkan bahwa keterbatasan telah diberikan pada kemampuan ini, jika tidak, William pasti sudah membuat badai di dalam dinasti Zelan. Dia mencabut beberapa helai rambut dari kepalanya dan meniupnya dengan lembut, membuatnya terbang tertiup angin. Sesaat kemudian, 7 klon yang tampak persis seperti dia mendarat di sisinya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan batang logam emas kecil dari telinga mereka, yang membesar hingga menjadi sepanjang dan setebal tongkat kayu William. Masing-masing dari mereka mengarahkan tongkat mereka ke arah yang berbeda. Sasaran mereka adalah 4 gerbang teleportasi yang paling dekat dengan perbatasan kerajaan Helan. Quickshot War Art, Fusion Form, Blitzer Railgun, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam istana kerajaan Zelan. Besok, barisan depan akan memulai serangan mereka, kata Elandor sambil mendorong bidak catur ksatria peri emas ke depan, menggunakan penggaruk kayu yang disesuaikan pada peta di tengah ruang konferensi. Menurut perkiraan kami, akan memakan waktu 3 hari bagi kami untuk mencapai benteng Azure. Dari sana, kami dapat menggunakan gerbang teleportasi manusia di dalam benteng, untuk mempercepat penaklukan kami atas kerajaan Helan. Catatan penulis, benteng Azure adalah nama benteng yang dipertahankan James. Menurut pengintai kami, yang telah menyusup ke kerajaan Helan, mayoritas pasukan mereka bersembunyi di kota Gladiolus. Elandor melaporkan. Mereka tampaknya telah menerima kelemahan mereka dan memutuskan untuk bertahan di ibu kota kerajaan Helan. Para leluhur dan perwira tinggi pasukan elf lainnya menganggukkan kepala. Meskipun bala bantuan mereka telah tiba dari benua bulan perak, Elandor tetap mempertahankan posisinya sebagai komandan ekspedisi. Artinya, ia memiliki komando penuh atas 3 juta pasukan elf kuat. Dengan pasukan sekuat itu, hanya Kekaisaran Kreator yang tetap menjadi ancaman bagi mereka di benua selatan. Selain itu, selain bala bantuan peri, satu lagi penjaga dari benua bulan perak muncul untuk membantu mereka. Tidak lain adalah naga penatua emas, Eskalor, 2 binatang puncak segudang, dan 1 dewa semu. Mereka adalah kartu truf pasukan peri. Berkat 3 penjaga ini, yang akan bertugas sebagai pengawas penaklukan peri, para leluhur dan perwira peri merasa tenang. Itulah sebabnya mereka membiarkan Elandor mempertahankan pangkatnya sebagai komandan, dan mengizinkannya untuk memimpin bala bantuan peri. Dengan makhluk-makhluk yang begitu kuat di sisi mereka, penaklukan kerajaan Helan hanyalah permainan anak-anak. Kudengar kau telah menghadapi putra suci. Sosok yang menakutkan di dalam ruangan bertanya. Seperti apa dia? Eskalor, penguasa naga di benua bulan perak, menatap Elandor dengan tekanan yang cukup untuk membuat komandan peri tidak nyaman. Naga tua itu kini berwujud manusia, tetapi sosok naganya menonjol di antara para peri yang berkumpul di dalam ruang konferensi. Apa kalian tidak mendengarku? Tanya Eskalor karena Elandor tampak membeku di tempat setelah mengajukan pertanyaan. Yang mulia, tekanan yang Anda pancarkan terlalu berat untuk dia tangani. Savel berdiri dan membungkuk hormat kepada naga tua. Eskalor mengerutkan kening sebelum menekan tekanan yang meluap dari tubuhnya. Elandor segera menarik napas dalam-dalam seolah-olah tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya tiba-tiba terlepas. Setelah mengatur napasnya, dia membungkuk hormat untuk menjawab pertanyaan Eskalor. Saya telah bertemu dengan putra sang wanita suci dalam pertempuran di dekat tempat suci ras Minotaur, jawab Elandor. Saya yakin dia adalah yang terkuat di antara para jenius di benua selatan ini. Memem, jadi, maksudmu kau kalah darinya, kan? Petik 2 titik titik titik. Ya, Elandor tidak berani berbohong di depan salah satu penjaga yang telah melindungi benua bulan perak. Selain itu,
Ia takut naga tua akan menghukumnya karena kematian sahabat binatangnya, naga perak, Deoldreos. Seberapa kuat dia? Tanya Escalor. Apakah dia benar-benar sekuat itu sehingga berhasil mengalahkan bukan hanya dirimu, tetapi juga Deoldreos? Elandor bisa merasakan pipinya memerah karena rasa malu dan canggung yang dialaminya. Saat ini, semua anggota tingkat tinggi ekspedisi peri berkumpul, termasuk Putri Eowyn. Ketika aku bertarung melawannya, dia memiliki kekuatan yang setara dengan seorang Sein, jawab Elandor. Mungkin dia menggunakan kemampuan terlarang untuk meningkatkan kekuatannya sementara hingga batasnya selama pertarungan kita. Karena itu, rekanku, Deoldreos, menemui ajalnya. Senyum sinis muncul di wajah Escalor saat dia mengoreksi penjelasan Elandor. Deoldreos tidak mati, Escalor berkata. Elandor menatap naga tua dengan kaget saat ia mencoba merasakan hubungan antara dirinya dan sahabat binatangnya. Namun, hubungan itu sudah tidak ada lagi yang membuatnya mengerutkan kening. Yang mulia, dia tidak mati, Escalor mengulangi. Namun, aku juga tidak bisa merasakan kehadirannya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Satu-satunya hal yang dapat kupikirkan adalah bahwa dia telah dibawa ke suatu tempat, seperti domain, yang menghalangi kemampuan deteksiku. Elandor tiba-tiba merasa berharap karena, jika sahabat binatangnya masih hidup, membangun kembali hubungan mereka hanya masalah waktu. Komandan peri itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Escalor atas berita yang telah ia bagikan kepadanya. Escalor mengangguk sebentar sambil menyilangkan lengan di dadanya. Ia masih dapat mengingat pahlawan manusia, Maxwell, selama pertempuran hebat melawan ras iblis. Ia merasa sakit hati karena putra Maxwell dibuang ke tanah manusia, alih-alih dibesarkan di benua peri. Namun, sebagai naga tua, ia tidak suka mencampuri urusan para peri. Itulah sebabnya ia menutup mata terhadap rencana mereka untuk menyerang tanah manusia. Alasan ia menemani mereka dalam usaha ini adalah untuk melihat sendiri seperti apa anak Maxwell tumbuh dewasa. Jika ia benar-benar pemuda yang menjanjikan, maka aku akan memilih satu dari keturunanku dan menjadikan mereka mitra, pikir Escalor. Dengan begitu, ia juga akan terjamin keselamatannya dari para peri. Aku ingin melihat apakah ada peri sombong ini yang berani menentang keputusanku. Sementara Escalor sibuk mencoba mencari mitra naga yang sempurna untuk William, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Tuan, ini darurat. Seorang pengawal peri menatap Elandor dengan cemas. Tenanglah, perintah Elandor. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah pertemuan penting? Beraninya kau menerobos masuk ke sini dan menganggapnya sebagai kedai minuman biasa. Pengawal peri akhirnya kembali tenang ketika ia melihat tatapan semua orang di ruangan itu. Namun, ketenangan ini hanya berlangsung sesaat ketika ia teringat tujuannya datang ke ruang konferensi tanpa pemberitahuan. Tuan, gerbang teleportasi, kata pengawal peri dengan sangat mendesak. Pemberontak menghancurkan gerbang teleportasi di sepanjang perbatasan barat laut dinasti Zelan. 4 gerbang teleportasi telah dihancurkan, tetapi para pemberontak juga menyerang tempat-tempat lain. Aku khawatir, wajah Elandor memucat ketika ia mendengar laporan lengkap pengawal peri. Menurut pengawal, sebuah tongkat emas raksasa turun dari langit dan melenyapkan gerbang teleportasi di 4 kota dekat perbatasan Helan. Itu dia, seru Elandor. Itu putra Sang Santa, William von Ainsworth. Gemuruh guntur menggema di langit di atas ibu kota Briar Glen. Kilin, Eneru, segera terbang menuju wilayah barat laut tempat William diduga muncul. Selain dia, tidak ada seorang pun di antara bala bantuan elf yang dapat menempuh jarak jauh dengan kecepatan kilat. Akhirnya, kau muncul kembali. Eneru menggertakkan giginya saat melihat tongkat emas raksasa bersinar di kejauhan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, dasar bajingan dewa kebencian itu. Aku akan mencabik-cabikmu. Diam di sana, dasar bocah terkutuk. Eneru meraung saat ia melesat di langit bagaikan sambaran petir. William mencibir pada Kilin yang dengan cepat mendekati lokasinya. Bukan hanya kau yang bisa bergerak secepat kilat, kata William saat seluruh tubuhnya meledak dalam hujan bunga api. Ia terbang ke arah timur, dan Eneru mengikutinya seperti anjing gila yang haus darah. Sementara ini terjadi, gerbang teleportasi lain di berbagai kota hancur karena beban berat Rui Jingubang. William tahu bahwa ia hanya punya waktu yang terbatas. Setiap menit yang berlalu adalah langkah yang semakin dekat untuk kehilangan kekuatan avatar pahlawannya.
Ia bermaksud memanfaatkan setiap detiknya untuk menghancurkan sebanyak mungkin gerbang teleportasi sebelum melarikan diri dari dinasti Zelan. Ia tidak repot-repot menghadapi pembela peri yang terbangun di tengah malam karena kejenakaannya. Setiap kali ia menghancurkan gerbang teleportasi, ia akan langsung terbang menuju lokasi berikutnya. William yang ditemui Eneru adalah salah satu klonnya, dan klon tersebut segera memancing Kilin menjauh dari William dan klon lainnya untuk mencegah binatang pelindung menghalangi misi mereka. William hendak menghancurkan gerbang teleportasi lainnya ketika sebuah tinju raksasa yang terbuat dari tanah menghalangi jalannya. Half-elf itu segera jungkir balik ke atas untuk menghindari serangan dari golem kuno, Draum. William mendarat dengan lembut di atas awan putih sambil menatap golem setinggi 2 meter yang menatapnya dengan tatapan dingin. "Hai," William mencibir. "Sampai jumpa." William mengarahkan tongkatnya ke suatu arah dan mengaktifkan seni perang fusion tembakan cepatnya secara diam-diam. Namun, pada saat itu, bumi bangkit untuk mengurungnya dalam sebuah kubah. Half-elf itu segera mengarahkan tongkatnya ke atas dan menghilang dari lokasinya. Draum mengerutkan kening karena tidak dapat merasakan apapun di penjara bumi yang telah diciptakannya untuk menjebak William. Namun, mantra itu tidak langsung menghilang. Sebaliknya, penjara itu menyusut hingga hanya berukuran 2 meter. Kemudian, ia menggunakan kemampuan deteksinya yang kuat untuk melihat apakah half-elf itu hanya menggunakan tipuan untuk menyembunyikan kehadirannya. Setelah memastikan bahwa bocah berambut merah itu benar-benar tidak ditangkap oleh penjara bumi, Draum menghancurkan kubah bumi menjadi berkeping-keping. Hampir saja, pikir William saat ia berdiri di atas awan. Saat ini, ia berada di atas awan abu-abu gelap yang menutupi benua dalam kegelapan. 2 bulan Hestia dan bintang-bintang di langit menerangi bayangannya. Saat ia mengarahkan tongkatnya ke gerbang teleportasi terdekat. Sekarang setelah Eneru dan Draum tiba di tempat kejadian, amukannya yang tak terbatas hampir berakhir. "Aku akan menghancurkan satu lagi sebelum aku pergi," pikir William saat dia sekali lagi menyatu dengan senjatanya dan melesat melintasi tanah dinasti Zelan. "Bajingan," Eneru meraung saat dia menyadari bahwa half-elf yang baru saja dia bunuh hanyalah klon. Dia sekali lagi melesat menuju langit saat dia menggunakan indera kuatnya untuk menemukan lokasi targetnya. Di sana, Eneru berubah menjadi sambaran petir saat dia menuju pilar emas raksasa yang turun dari langit. Meskipun dia tahu bahwa itu mungkin klon lain, dia tetap memutuskan untuk pergi. Selama kemungkinan itu ada, Eneru tidak mau membiarkan William pergi. Sebagai seseorang yang telah naik pangkat, Eneru telah mengembangkan pandangan ke depan yang luar biasa. Nalurinya berteriak padanya bahwa bocah itu harus dibunuh dengan cara apapun, atau dia akan selamanya ditekan di bawah tumit William. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kebenciannya terhadap William telah melampaui Elandor. Eneru telah lama bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan benua selatan sampai ancaman William telah ditangani. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Satu persatu, klon William dihancurkan oleh Eneru dan Draum. Blade Master dan Archmage dari pasukan elf semuanya telah dimobilisasi untuk mempertahankan berbagai gerbang teleportasi yang tersisa. Suara gemuruh keras bergema di alun-alun saat William menghancurkan gerbang teleportasi lainnya. Semua pembela elf yang menghalangi jalannya telah ditangani, menodai tanah dengan darah mereka. Tiba-tiba, kubah ajaib menyelimuti seluruh kota. William segera merasakan tekanan kuat menekannya. Namun, kekuatan bawaan Raja Kera memungkinkannya untuk menepis tekanan ini seperti hujan yang jatuh di kepalanya. "Mengesankan," kata Eskalor dengan penghargaan yang tulus. "Begitu mudah dan sudah sekuat ini." Mata Elder Dragon menyipit saat dia menilai half-elf di depannya. Dia semakin menyukai bocah itu. Seolah-olah darah para elf yang mewarnai tanah hanyalah air yang tidak layak untuk diperhatikannya. Mata Eskalor hanya terfokus pada anak laki-laki di depannya. Dia memiliki mata Arwen dan rambut merah Maxwell. Pada saat inilah Eneru, Draum, dan beberapa elf tiba di kota, mengepung William. Elder Dragon mengangguk singkat kepada mereka semua, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke remaja di depannya. "Elandor benar," Eskalor menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Kau menggunakan semacam kemampuan yang meningkatkan kekuatanmu untuk sementara. Namun, kemampuanmu ini akan segera berakhir. Nak, aku sudah tahu namamu, tetapi bisakah kau memperkenalkan dirimu secara resmi kepadaku?" Eneru dan Draum bergerak mendekat, dan para peri lainnya menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memperkuat penghalang sihir yang telah menutup seluruh kota.
Mereka tidak akan membiarkan William pergi, apapun yang terjadi. Aku tidak perlu perkenalan, jawab William dengan tenang. Kau sudah tahu siapa aku. Escalor menyeringai, nak, kau tidak diragukan lagi adalah half-elf paling tidak sopan yang pernah kudengar. William membalas seringai Elder Dragon dengan seringainya sendiri. Tapi kau sudah pernah mendengar tentangku. Senyum Escalor melebar saat mendengar jawaban William yang sinis. Meskipun half-elf itu telah dikepung dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, dia masih tenang dan bahkan tampak menikmati perhatian semua orang. William mengamati wajah para elf, serta Eneru dan Draum yang hanya berdiri beberapa meter darinya. Eneru memiliki senyum sinis di wajahnya, dan William tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami apa yang sedang terjadi di kepala Qilin. Aku akan memastikan kau, mengingat hari ini, sampai akhir hayatmu, half-elf, kata Eneru dengan nada menggoda yang tidak akan kalah dari mahasiswa sombong manapun yang belum pernah bertemu Drakon di dunia nyata. Benar, William mengangguk. Ini adalah hari yang akan selalu kau ingat sebagai hari saat kau hampir menangkap William von Ainsworth. William mengacungkan jari tengah pada Eneru sebelum menghilang dari tempatnya berdiri. Semua orang di tempat kejadian membeku sebelum menjadi gempar. Eneru melangkah maju dan melambaikan tangannya di tempat William menghilang. Ia mengira half-elf itu sudah di dalam tas dan tidak punya tempat untuk dituju. Draum menunjukkan ekspresi jengkel yang langka di wajahnya saat ia menjulurkan indranya ratusan mil jauhnya dari tempatnya berdiri. Sebagai pseudo-demigod yang dapat menggunakan kekuatan bumi, ia mampu mendeteksi jejak William selama ia berdiri di tanah. Escalor terkekeh setelah menyadari bahwa half-elf itu memang telah lolos dari pengepungan mereka. Yang lebih luar biasa adalah dia melakukannya di hadapan 3 penjaga benua Silvermoon. Anak yang menarik, kata Escalor. Dia kemudian melirik Qilin yang marah sebelum berbalik untuk pergi. Kota itu telah berada di bawah pengaruh sihirnya, jadi dia yakin bahwa bocah itu sudah tidak ada lagi. Bahkan jika William ada di sana, dia akan berpura-pura bahwa bocah itu telah melarikan diri. Dia berutang budi pada Maxwell dan bersedia menutup mata terhadap kenakalan putranya kali ini saja. Dia hanya berharap bahwa ketika para peri datang mengetuk tembok ibu kota Helan, peri setengah itu akan menyerah dengan damai. Dengan begitu, dia akan dapat menahannya dan menjamin hidupnya. Jauh dari rahang Qilin yang sombong, yang saat ini sedang meraung ke langit untuk melampiaskan amarahnya, William muncul kembali di atas awan abu-abu gelap yang menutupi seluruh benua selatan. Tangan kanannya memegang erat gagang Soleil, sementara tangan lainnya menekan dadanya untuk menenangkan jantungnya yang berdetak seperti genderang di sebuah festival. Untungnya, aku punya Soleil, pikir William saat dia merasakan tubuhnya perlahan menjadi seberat timah. Aliran adrenalin mulai surut, dan dia perlahan merasakan efek setelah menggunakan avatar heroiknya. Kemampuannya ini memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah baginya untuk menggunakan kekuatan Raja Kera dengan cara apapun yang dia inginkan. Dia bisa bertahan dalam bentuk ini paling lama 1 jam. Tahap kedua adalah memanggil Sun Wukong ke Hestia untuk bertarung di sisinya. Jika dia memilih untuk mengaktifkan tahap kedua, avatar heroik hanya akan bertahan selama setengah jam. Namun, Sun Wukong akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya tanpa batasan apapun. Sayangnya, keterampilan ini memiliki cooldown yang sangat lama. Begitu William memanggil Sun Wukong ke Hestia, dia tidak akan bisa memanggilnya lagi selama sebulan. Ini adalah kartu trump pamungkas William karena Sun Wukong memiliki kekuatan pseudo-demigod. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Raja Kera akan mampu melawan Draum yang hampir tak terkalahkan, selama golem kuno berdiri di tanah. William bergabung dengan Soleil dan terbang ke arah selatan. Dia tidak bermaksud untuk kembali ke kerajaan Helan segera. Half-elf memutuskan bahwa dia akan terlebih dahulu mengunjungi tempat suci ras Minotaur. Ketika dia berada di sana terakhir kali, dia entah bagaimana merasa bahwa gerbang itu beresonansi dengannya. Seolah-olah gerbang itu akan terbuka untuknya dan membiarkannya lewat, jika dia menginginkannya. Di tengah perjalanan, William memutuskan untuk turun ke tanah untuk beristirahat. Dia berencana untuk beristirahat di dalam Thousand Beast Domain dan melanjutkan perjalanannya ketika matahari telah terbit. Namun, sebelum melakukan hal lainnya, ia terlebih dahulu menghubungi mata-matanya yang saat ini sedang memantau kejadian di dekat kota tempat ia dikepung oleh para penjaga dan elit peri. Aeton, kata William lembut. Bagaimana keadaanmu? Berkicau. Wren berkicau dengan gembira saat melaporkan bahwa Eneru telah kehilangan akal sehatnya dan saat ini meraung seperti tidak ada hari esok.
William terkekeh saat gambaran Qilin yang sombong, yang wajahnya berubah karena marah, muncul di dalam benaknya. Beristirahatlah sekarang dan lanjutkan laporanmu besok, perintah William. Beritahu aku begitu pasukan peri mulai bergerak. Berkicau, William memutus sambungan dan melangkah maju. Ia muncul kembali di dalam domain 1000 binatang tempat semua orang menunggunya. Wendy melemparkan dirinya ke arah kekasihnya, yang menolak membiarkan satupun dari mereka berpartisipasi dalam penghancuran gerbang teleportasi. William buru-buru membuka tangannya untuk menangkap istri pertamanya yang memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Wendy menempel padanya seperti koala, menolak untuk melepaskannya. Dia, serta semua orang di dalam domain, telah menyaksikan bagaimana William menghadapi musuh yang kuat sendirian, dan hampir ditangkap pada saat-saat terakhir. William dan sistem telah bekerja sama untuk membuat proyeksi seperti film di dalam domain 1000 binatang, untuk memungkinkan semua orang melihat pertempuran tersebut. Alasan mengapa William tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi adalah karena keberadaan Eneru dan Draum. Jika William sendirian, dia akan dapat melarikan diri kapanpun dia mau, tanpa perlu khawatir tentang keselamatan orang lain. Meskipun Wendy, Ashe, dan ST memprotes, dia tidak mengalah dalam keputusannya. Selin, Kasogonaga, dan penghuni lain dari domain 1000 binatang juga mengerti bahwa William benar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua trik tidak ada artinya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Wendy bertanya, apakah kamu terluka di mana saja? Si cantik pirang menyentuh seluruh tubuh William. William merasa geli saat tangan kekasihnya mengusap luka-lukanya. Wendy menghela napas lega karena, selain robekan di pakaian William dan beberapa memar kecil, half-elf itu baik-baik saja. Sembuhkan, kata Wendy sambil menggunakan kekuatan Life Mage untuk menyembuhkan luka-luka William. Beberapa detik kemudian, memar-memar itu menghilang dan rasa berat dari efek samping avatar pahlawan itu tersapu oleh cahaya lembut yang menyelimuti tubuh William. Terima kasih, Wendy, kata William sambil mencium pipinya. Sama-sama, jawab Wendy. Namun, kau harus istirahat. Meskipun aku menyembuhkan luka-lukamu, kelelahan di tubuhmu masih ada. William mengangguk. Ia kemudian menghadapi semua orang yang telah memberinya dukungan moral dari dalam Thousand Beast Domain, saat ia bertarung melawan para elf dan para penjaga benua Silvermoon. Kalian semua telah menyaksikan apa yang akan kita hadapi di masa depan, kata William dengan ekspresi serius. Qilin, Eneru, Golem kuno, Draum, dan naga tua, Escalor. Ketiganya berdiri di puncak hierarki peri, dan mereka adalah musuh yang tidak dapat kita kalahkan saat ini. Semua penghuni wilayah 1000 binatang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin mereka dapat melawan binatang segudang dan dewa semu, bahkan jika mereka memiliki jumlah yang banyak. Kalau saja aku tidak mengalami kemunduran selama masa kurunganku, aku akan dengan mudah menginjak-injak golem itu di bawah kakiku. Kasogonaga berkata dengan penuh kebencian. Kau, menginjak dewa semu. Soglaf terkekeh. Kau benar-benar mengatakan hal-hal yang lucu, Kasogonaga. Apa yang lucu tentang hal itu? Aku seorang demigod. Oh, sungguh kebetulan. Aku juga seorang demigod. Senang bertemu denganmu, sesama demigod. Kasogonaga menghentakkan kakinya dengan kesal. Kasogonaga tahu bahwa Soglaf tidak percaya bahwa dirinya adalah mantan demigod. Trenggiling berwarna pelangi itu sangat tergoda untuk menggulung diri menjadi bola dan meratakan anjing iblis yang menyeringai seperti adonan pizza. William terkekeh dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kasogonaga dan Soglaf, secara mengejutkan, telah menjadi sahabat selama ekspedisi bawah tanah mereka di Atlantis. Awalnya, Trenggiling dan anjing iblis berselisih satu sama lain, tetapi sekarang, mereka menjadi cukup akrab. Dia berharap bahwa binatang yang baru saja ditangkapnya juga akan menjalin ikatan dengan penghuni pertama domainnya dan juga bisa akur satu sama lain. Kau tidak perlu khawatir tentang para pelindung peri, kata William. Akan ada orang lain yang akan menghadapi mereka secara langsung. Yang perlu kau khawatirkan adalah sebagian besar pasukan peri. Mereka adalah musuh yang akan kita hadapi di medan perang. William berhenti sejenak sambil mengamati wajah para kekasihnya, tuannya, dan para kesatrianya. Mereka semua menatapnya dengan tekad di mata mereka. Ia tahu bahwa mereka tidak akan ragu untuk bertarung berdampingan dengannya saat para peri tiba di ibu kota Gladiolus. Akhir dari pertempuran ini akan diputuskan di Gladiolus, pikir William. Connor,
Kuharap kau telah membuat persiapan yang cukup. William merasa ironis bahwa ia berharap orang yang telah memulai semua kekacauan ini, berhasil dalam persiapan apapun yang sedang dikerjakannya. Namun, Half-Elf itu tahu bahwa, bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia sendiri tidak akan mampu memenangkan perang ini. Ia membutuhkan Connor dan rencananya. Semuanya, beristirahatlah untuk saat ini, kata William sambil tersenyum. Besok adalah hari yang baru, dan serangkaian tantangan baru menanti kita semua. Ia kemudian menatap Ercitu yang berdiri di depan para anggota ras Minotaur. William tidak memberitahunya tentang rencananya untuk mencoba memasuki gerbang awal. Dia tidak ingin menaikkan ekspektasi si kerbau putih raksasa. Saya hanya berharap firasat saya benar. William mengepalkan tinjunya penuh harap. Raja Minos, saya berdoa semoga saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda besok. Kurang dari Unstoppable Million Beast Chase lebih besar dari skill aktif. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota Herd dan King's Legion mendapatkan 80% resistensi terhadap serangan jarak jauh. Saat menyerang ke arah musuh, semua anggota Herd dan King's Legion mendapatkan 80% resistensi terhadap serangan sihir. Setiap anggota Herd dan King's Legion akan menerima penghalang sihir yang dapat menahan hingga 1 juta poin kesehatan kerusakan. Setiap anggota Herd yang menerima kerusakan yang melampaui 1 juta poin kesehatan akan segera kehilangan efek buff ini. Skill ini hanya dapat digunakan jika Herd memiliki 1 juta atau lebih anggota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Draum memanggil ribuan Earthspeakers dan melemparkannya ke Beast Army yang menyerang. Peneru dan para kilin memfokuskan serangan kilat mereka ke sasaran mereka, yaitu anak laki-laki berambut merah yang menunggangi punggung sang penguasa perang Amorian. Escalor menggertakkan giginya saat ia dengan enggan memanggil bila angin untuk menyerang, tetapi ia tidak menargetkan William. Sebaliknya, ia memfokuskan serangannya pada binatang buas lain yang memimpin serangan. Raungan dahsyat meletus dari kota Gladiolus saat Jekyll berubah bentuk dan terbang melewati tembok kota. Ia bermaksud untuk bergabung dengan William dalam serangan ini untuk melawan pasukan peri secara langsung. Taoti telah lama menahan diri dan ingin menghajar habis-habisan Eneru. Jika bukan karena fakta bahwa ada penjaga lain di barisan pasukan peri, ia pasti sudah menyerbu ke depan dan mengamuk sepuasnya. Serangan sihir gabungan dari para peri dan binatang penjaga, memantul dari tubuh-tubuh sang penguasa perang Amorian saat mereka menutup jarak. Draum meraung saat ia menyerang ke depan dengan maksud menginjak-injak William dan pasukan binatang buasnya seperti semut. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah sebelum terpaksa berhenti. Seekor Minotaur hitam berdiri di depan golem kuno dengan lengan disilangkan di dada. Meskipun Raja Minos tingginya 3 meter, dia seperti serangga kecil di depan golem setinggi 100 meter. Meski begitu, penguasa ras Minotaur memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia melayang di udara. Mengapa kamu tidak memilih seseorang yang seukuran denganmu? Raja Minos menantang sebelum berubah menjadi Minotaur setinggi 100 meter yang kehadirannya membuat semua orang gemetar. Atau apakah martabatmu begitu rendah sehingga kamu hanya bisa menggertak anak-anak? Diam, ternak, teriak Draum. Raja Minos terkekeh dan menepis ejekan golem kuno. Menurutku benua bulan perak akhir-akhir ini terlalu damai, komentar Raja Minos. Golem kecil sepertimu berpikir bahwa ia dapat menguasai dunia sendirian. Setelah mengucapkan kata terakhir, Minotaur hitam raksasa mencengkeram tubuh golem kuno dan melemparkannya ke udara. Ia bermaksud untuk melawan Draum jauh dari kedua pasukan karena tabrakan antara pseudo demigod dapat menyebabkan tembakan dari pihak sendiri. Raja Minos tidak tahu apakah Draum peduli dengan para peri atau tidak, tetapi ia peduli dengan rakyatnya. Pikiran untuk membunuh mereka secara tidak sengaja selama amukannya akan membebani hatinya. Sementara Raja Minos menemani Draum berduel, pasukan William telah memperkecil jarak hingga setengahnya. Ella kemudian mengeluarkan teriakan perang yang selanjutnya meningkatkan statistik semua orang hingga 30%. Connor melihat pemandangan ini dan mengepalkan tinjunya. Darahnya mendidih di dalam tubuhnya saat ia memerintahkan gerbang kota dibuka. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial dan ia tidak mampu menahan pasukannya. Jika William dan pasukannya gugur dalam pertempuran ini, dialah yang akan gugur selanjutnya. Gerbang Gladiolus terbuka dan para prajurit super dan golem abu menyerbu ke depan. Connor bersiul dan seekor gripon hitam mendarat di sampingnya.
Dia berencana untuk bergabung dalam pertempuran dan membunuh sebanyak mungkin peri untuk membalas dendam atas orang yang telah hilang darinya. Kalum, aku serahkan komando kota padamu, kata Connor. Kalum mengangguk, hati-hati, Tuan. Connor mengangguk singkat sebelum mendesak tunggangannya untuk terbang. Para Gripon dan Hipogrif juga terbang dan mengikutinya ke medan perang. Lebih dari 100 Lamasus terbang menuju tembok kota dan mendarat di samping Pangeran Alaric dan para pejuang kemerdekaan. Putra mahkota menunggangi pemimpin Lamasus dan sisanya mengikutinya. Mereka tidak hanya bertempur untuk kerajaan Helan, tetapi juga untuk tanah air mereka. Kemuliaan bagi dinasti Zelan. Pangeran Alaric mengangkat senjatanya. Kemuliaan bagi dinasti Zelan. Pangeran Alaric kemudian mengarahkan pedangnya ke arah pasukan peri saat dia dan para anggota pejuang kebebasan turun ke medan perang. Bunuh, bunuh. Elandor memerintahkan Vanguard untuk bersiap menghadapi benturan saat para penyihir peri melantunkan mantra mereka. Tembakan anak panah oleh prajurit peri ditembakkan tanpa henti, tetapi semua serangan ini ditangkis oleh penghalang yang melindungi pasukan binatang yang mendekat. Angkat penghalang, perintah Elandor. Sudah terlambat untuk mengeluarkan keterampilan ofensif karena pasukan William hampir menyerang mereka. Para penyihir peri kemudian melepaskan penghalang magis yang tidak akan kalah dari penghalang yang melindungi Gladiolus dari serangan kuat. Draum, ketika penghalang itu mulai berlaku, para peri yang berada di garis depan menghela napas lega dalam hati mereka karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan selamat dari tabrakan langsung dengan binatang buas yang tampaknya kebal terhadap segala jenis kerusakan. Pada saat inilah jeritan yang kuat, diikuti oleh suara yang menggemaskan, namun, penuh kebencian mencapai telinga mereka. Elang darah, Skadres turun seperti roket. Itu adalah salah satu burung pemangsa tercepat yang pernah ada di dunia Hestia. Di punggungnya ada terenggiling berwarna pelangi yang dendamnya terhadap para peri telah menyala terang selama ribuan tahun. Aku bergulung. Kasogonaga berubah menjadi bola penghancur berwarna pelangi dan menghantam penghalang magis para peri. Yang membuat para peri tidak percaya, tempat terenggiling kecil itu menghantam tubuhnya retak. Segera, retakan ini melebar dan menyebar melintasi penghalang magis. Jika kamu menolak untuk menghentikan lamunanmu maka aku akan menghancurkannya. Seru Kasogonaga, sama seperti yang terjadi ribuan tahun lalu. Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan semua delusi kalian. Aku, Terbangu. Waktu seakan melambat, saat Elandor menyaksikan sang penguasa perang Amorian, yang berada di depan serangan, menurunkan tanduknya yang diperkuat adamantium untuk menghancurkan jalan menuju formasi peri. Ia menyaksikan para peri dan serigala hutan di depan pasukan menabrak rekan-rekan di belakang mereka saat momentum serangan binatang yang tak terhentikan membawa mereka mundur. Darah menyembur ke udara saat Legiun Raja William, tanpa ampun menginjak-injak semua orang yang berdiri di hadapan mereka. Pagi pun tiba dan para elf akhirnya selesai menghitung kerusakan yang mereka derita di tangan William. Half-elf berhasil menghancurkan 11 gerbang teleportasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Gerbang-gerbang ini terletak di lokasi strategis yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dari ibu kota menuju perbatasan barat lautnya. Sistem telah menghitung bahwa mereka harus menghancurkan 8 gerbang teleportasi utama minimal untuk menunda perjalanan para elf selama mungkin. Untungnya, William telah melampaui jumlah itu, yang membuat keadaan semakin sulit bagi para elf. Sekarang, mereka harus menghabiskan sekitar 8 hari perjalanan melalui udara, untuk mencapai perbatasan kerajaan Helan. Jika mereka melakukan perjalanan melalui darat maka akan memakan waktu lebih lama. 3 penjaga, Putri Eowyn, Elandor, Patriark Klan, dan perwira tinggi pasukan elf telah berkumpul di dalam ruang konferensi istana kerajaan untuk membahas tindakan mereka selanjutnya. Mereka berdebat apakah pasukan peri harus bepergian bersama-sama, atau membiarkan mereka yang memiliki tunggangan terbang untuk maju terlebih dahulu. Tujuan mereka adalah Benteng Azure. Elandor mengusulkan agar mereka yang memiliki tunggangan terbang untuk maju terlebih dahulu, untuk membuat persiapan yang diperlukan sebelum sebagian besar pasukan tiba. Beberapa setuju dengan usulan ini, sementara yang lain tidak. Saya pikir akan lebih aman jika pasukan bepergian bersama-sama, salah satu komandan peri berkata dengan ekspresi serius. Serangan yang terjadi tadi malam tampaknya merupakan tindakan yang direncanakan. Meskipun laporan mengatakan bahwa penyerangnya hanya 1 orang, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki sekutu untuk menjadi bala bantuan. Memang, Patriark Klan Eroan menyuarakan persetujuannya. Jika Anda mempelajari tata letak tempat gerbang teleportasi berada,
Anda dapat mengetahui bahwa gerbang itu telah dipilih dengan hati-hati untuk menunda kemajuan kita ke kerajaan manusia sebanyak mungkin. Anda mengatakan bahwa putra saintes berasal dari kerajaan Helan, namun, dia berhasil menyerang dengan akurat. Di tempat yang paling penting, pengetahuan ini seharusnya hanya tersedia bagi warga lokal dinasti ini. Jelas, dia juga punya pembantu. Pembantu yang jumlahnya tidak kita ketahui. Patriark klan Eroan hendak mengatakan lebih banyak, tetapi Safel berdeham untuk mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Apa yang terjadi tadi malam tidak akan terjadi lagi, kata Safel dengan percaya diri. Bahkan jika orang itu punya sekutu, lalu kenapa? Paling-paling mereka hanya anak-anak manusia. Safel kemudian melirik komandan elf yang telah menyuarakan bahwa pasukan elf harus bergerak sebagai satu kesatuan. Apakah maksudmu pasukan peri perkasa kita takut pada anak-anak? Tanya Safel. Yang mulia, bukan itu yang saya maksud, jawab komandan elf dengan ekspresi tenang. Dalam peperangan, meremehkan lawan adalah kesalahan fatal. Melebih-lebihkan mereka juga kesalahan fatal, jawab Draum. Eneru dan Eskalor akan bepergian dengan barisan depan, sementara saya akan tetap mengawasi pasukan utama. Bahkan jika half-elf itu kembali dengan bala bantuan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Komandan elf mendesah dalam hatinya dan dengan enggan menganggukkan kepalanya. Karena salah satu penjaga mereka memutuskan untuk ikut campur dalam percakapan, argumen lebih lanjut tidak ada gunanya. Pembicaraan kemudian berlanjut ke tugas berikutnya, yaitu memilih rute yang akan dilalui pasukan untuk mencapai tujuan mereka. Draum, Elandor, dan perwira lainnya mengerutkan kening ketika mereka mengetahui bahwa satu-satunya jalan bagi mereka yang akan bepergian melalui darat adalah melalui pegunungan di wilayah utara. Menurut pengintai yang dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang tata letak dinasti Zelan, wilayah pegunungan utara memiliki lereng curam, tebing, dan lorong sempit yang akan membatasi pergerakan pasukan. Selain itu adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan. 3 penjaga sudah menyadari kemampuan William untuk melarikan diri dari genggaman mereka, jadi mereka yakin bahwa dia akan muncul di pegunungan utara untuk menghalangi kemajuan mereka. Bajingan yang merepotkan, Eneru mendengus. Eskalor tidak mengatakan apapun, dan tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Dia juga merasa bahwa William adalah orang yang sangat berani, dan kemungkinan dia muncul di pegunungan untuk menyergap mereka sangat tinggi. Bahkan Draum harus setuju bahwa kemampuan melarikan diri half-elf adalah yang terbaik. Bahkan setelah memindai tanah ratusan mil jauhnya dari tempat mereka memojokkan William, itu tidak membuahkan hasil apapun. Penemuan ini telah menyebabkan perdebatan lain tentang solusi terbaik untuk masalah mereka. Saya pikir yang terbaik adalah pasukan bepergian bersama. Putri Eowyn menyuarakan pendapatnya karena tidak ada orang lain yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada keamanan dalam jumlah, dan kita tidak familiar dengan tata letak tanah, Putri Eowyn menyatakan. Akan bodoh untuk berasumsi bahwa kita mengenal tanah ini seperti punggung tangan kita sendiri ketika kita baru berada di sini dalam waktu yang sangat singkat. Tidak perlu meremehkan putra Sang Santa. Ayahnya adalah pahlawan, dan ibunya adalah pelindung pohon dunia. Dia telah membuktikan kemampuannya ketika dia menghancurkan gerbang teleportasi dan memojokkan kita untuk mengambil hanya satu rute untuk maju. Selain itu, dia mampu melarikan diri dari pengepungan kita. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Putri Peri menundukkan kepalanya setelah menyuarakan pendapatnya. Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, ia menjelaskan bahwa William telah berhasil pergi tepat di depan hidung 3 penjaga benua bulan perak. Sudut bibir Draum dan Eneru berkedut karena tidak dapat membantah pernyataan Putri Eowyn. Di sisi lain, Eskalor terkekeh setuju. Tidak seperti kedua rekannya, naga tua cukup terhibur dengan pelarian William yang berani. Hal ini telah meningkatkan kesannya terhadap anak laki-laki yang ditemuinya tadi malam. Setengah jam kemudian, semua orang sepakat bahwa pasukan harus berbaris bersama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian yang terjadi beberapa jam lalu terulang kembali. Tepat saat para peri menyelesaikan diskusi mereka, William telah tiba di gerbang awal. Ia kesiangan, karena kekasihnya tidak tega membangunkannya dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Meskipun demikian, ia merasa bersyukur karena ia merasa segar kembali setelah bangun. Beberapa minggu terakhir ini sangat melelahkan baginya karena ia telah bepergian tanpa henti di dinasti Anaesa untuk menambang sumber daya dan menangkap binatang berjenis kawanan untuk ditambahkan ke pasukannya.
Saat ia berjalan menuju gerbang awal, ia merasakan kehadiran yang ramah di sekitarnya. Seolah-olah gerbang itu bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak mengunjunginya. William menatap gerbang itu sejenak sebelum meletakkan kedua tangannya di atasnya. Tiba-tiba, sensasi geli membasahi tubuhnya dan sebuah pemberitahuan muncul di halaman statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari apakah Anda ingin memasuki gerbang awal? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memilih ya, dan segera ia merasa dirinya ditarik ke arah gerbang. Segera, ia menemukan dirinya berada di tempat yang tampaknya berada di ujung terowongan, menatap labirin besar di kejauhan. Ercitu, kata William lembut. Sebuah portal muncul di samping half-elf dan seekor sapi putih raksasa melangkah keluar darinya. Ercitu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat pintu masuk labirin, yang akan membawa mereka menuju istana Raja Minos tempat tinggal ras Minotaur. Tidak dapat dipercaya, gerutu Ercitu. Memikirkan bahwa kalian dapat melewati gerbang awal meskipun ada segel kuat yang terpasang di sana. Ercitu menatap half-elf di sebelahnya dengan kekaguman yang tulus. Bagaimana kalian melakukannya? Tanya Ercitu. William menggaruk pipinya karena dia juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa gerbang awal dibuat oleh David, untuk melindungi ras Minotaur dari mereka yang ingin menyakiti mereka. Karena dialah yang membuatnya, wajar saja jika murid-murid pilihannya juga bisa memasukinya. Apakah kita perlu melintasi labirin itu sebelum bisa bertemu rajamu? William memutuskan untuk mengganti topik dan mengajukan pertanyaan. Ercitu mengerti maksudnya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Karena William tidak ingin membicarakannya, dia tidak akan memaksakan masalah itu. Ya, jawab Ercitu. Di balik labirin ini terdapat istana Ashenward. Benteng ras Minotaur. William bisa merasakan kebanggaan dalam kata-kata Ercitu saat dia mengucapkan nama istana mereka. Half-elf itu bisa tahu bahwa si kerbau raksasa telah merindukan rumahnya setelah tidak dapat kembali karena keadaannya saat ini. Baiklah, ayo pergi, kata William sambil tersenyum. Jika memungkinkan, aku ingin bertemu dengan rajamu. Bisakah kau mengantarku kepadanya, Ercitu? Ercitu menganggukkan kepalanya saat dia menurunkan tangannya untuk menggendong William. Ia kemudian meletakkan gembala di bahunya saat ia berjalan menuju pintu masuk labirin. Ras Minotaur hafal rute labirin, dan tak seorang pun dari mereka bisa tersesat di dalamnya bahkan jika mereka mau. Sapi raksasa baru melangkah beberapa langkah di dalam pintu masuk ketika dinding labirin mulai bergetar. Mata Ercitu dan William terbelalak saat labirin menata ulang dirinya tepat di depan mata mereka. Alih-alih serangkaian tikungan dan belokan, dinding telah mengatur diri mereka sendiri dengan benar. Meninggalkan jalan lurus ke depan. Apakah ini normal? Tanya William. Ercitu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini adalah pertama kalinya ia melihat fenomena ini setelah melintasi labirin selama bertahun-tahun. Jelas, ini adalah hak istimewa lain yang hanya tersedia bagi murid David. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di dalam istana Ashenward, Raja Minos membuka matanya. Ia jelas merasakan seseorang memasuki gerbang awal, dan tahu bahwa ini bukan penyusup biasa. Raja ras Minotaur mengangkat tangannya dan dua Minotaur muncul di depannya. Pergilah dan sambut tamu kita, perintah Raja Minos. Bawa dia kepadaku. Baik, Yang Mulia. 1 jam kemudian, William dan Ercitu tiba di istana Ashenward, sambil dikawal oleh dua Minotaur yang tingginya 3 meter. Half-elf itu terkejut ketika mengetahui dari Ercitu bahwa dua pengawal mereka adalah dua pangeran dari ras Minotaur. Nama Minotaur merah adalah Icarus, sedangkan Minotaur biru adalah Daedalus. Keduanya menyapa William dan Ercitu dengan hangat ketika mereka bertemu di ujung labirin. Kedua pangeran itu terkejut melihat Ercitu bersama William karena tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari gerbang awal karena gerbang itu tertutup rapat. Mereka cukup penasaran tentang bagaimana bocah berambut merah itu bisa memasuki wilayah mereka, meskipun formasi kuat yang telah mencegah para elf menembus pertahanan mereka. Icarus membuka pintu yang mengarah ke ruang singgasana dan memberi isyarat kepada William untuk masuk. Begitu dia melangkah masuk ke dalam ruang singgasana, tatapan half-elf itu mendarat di singgasana marmer tempat Minotaur hitam duduk, yang menatap William dengan penuh minat. Majulah, nak, kata Raja Minos dengan nada ramah.
Sudah lama kita tidak kedatangan tamu di dalam istana. William mengangguk dan patuh menuruti perintah penguasa ras Minotaur. Ia baru berhenti ketika sudah berjarak 10 meter dari singgasana dan mengamati raja yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Begitu ya, jadi kau murid pelindung abadi kami, senyum Raja Minos melebar setelah ia memastikan kecurigaannya. Raja Minotaur berdiri, dan menuruni tangga menuju singgasananya sebelum berhenti 2 meter dari William. Sama seperti Ikarus dan Daedalus, Raja Minos tingginya 3 meter dan memancarkan aura yang kuat. Meskipun ia merasa tidak sopan untuk melakukannya, William tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan keterampilan penilaiannya untuk memeriksa informasi Raja Minotaur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Raja Minos lebih besar dari penguasa ras Minotaur, seseorang yang disukai oleh para dewa, pencipta kode hukum, tingkat ancaman, SSR+, Dewa Semu, dapat ditambahkan kekawanan, tingkat keberhasilan, 0,001%. Raja Minos adalah penguasa ras Minotaur yang perkasa. Ia telah mengawasi dan melindungi dinasti Zelan dari mereka yang ingin menaklukkan tanahnya. Diberkati dengan kekuatan dan kecerdasan yang besar, ia menciptakan kode hukum yang memungkinkannya untuk membengkokkan aturan realitas untuk melakukan perintahnya dalam waktu singkat. Sama seperti leluhurnya, ia mengikrarkan kesetiaan abadinya kepada Dewa Gembala, yang memberinya kebaikan ini. Sangat sedikit makhluk, hidup atau mati, yang mampu menghentikan serangannya di medan perang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menelan ludah setelah membaca informasi dari Raja Minos. Awalnya, ia mengira bahwa Raja Minotaur hanyalah puncak dari miriad bis seperti Ratu Semut Miriad dari dinasti Anaesa. Ia tidak menyangka bahwa Minotaur di depannya sudah menjadi pseudo-demigod yang mirip dengan golem kuno, Draum. Nah, tidak baik untuk mengorek rahasia orang lain tanpa izin mereka, kata Raja Minos. Setidaknya, ini berlaku untuk makhluk sepertiku. William merasa malu karena tindakannya telah diketahui. Ia buru-buru menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Raja Minotaur yang sedang menatapnya dengan senyum jahat. Maafkan aku, Yang Mulia, jawab William sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Raja Minos terkekeh saat ia berjalan kembali menuju singgasananya. Ia hanya ingin memastikan sesuatu, jadi ia mendekati William dari jarak dekat. Setelah memastikan firasatnya, dia kembali duduk di singgasananya dan menatap anak laki-laki berambut merah itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah kau datang ke tempat perlindungan kami karena penasaran, atau kau punya tujuan untuk datang? Tanya Raja Minos. William mengangguk. Dia kemudian menjelaskan situasi terkini benua selatan kepada semua orang yang hadir di ruangan itu. Ikarus dan Daedalus mengerutkan kening setelah mendengar cerita William. Meskipun mereka sudah menduga bahwa dinasti Zelan akan segera ditaklukkan oleh para peri, mereka tidak menyadari bahwa para penyintas telah diperlakukan dengan kasar. Ikarus bahkan meraung marah ketika dia mendengar tentang golem abu yang lahir dari sisa-sisa para penyintas yang telah dibuang ke dalam lubang api. William juga merasa marah ketika mendengar ini dari Ezio. Setelah menyiksa para penyintas hingga mati, tubuh mereka kemudian digunakan sebagai alat untuk menciptakan golem guna membantu para peri dalam perang. Ini adalah hal yang sangat tidak manusiawi untuk dilakukan, tetapi para peri melakukannya karena mereka memperlakukan manusia sebagai ras yang lebih rendah. Setelah mendengarkan narasi William, Raja Minos tetap duduk di singgasananya. Dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi ada sedikit tanda niat membunuh yang sekilas melintas di kedalaman matanya, sebelum menghilang sepenuhnya. Ariadne, apakah kau mendengar semuanya? Tanya Raja Minos. Ya, Yang Mulia. Pintu ruang singgasana terbuka dan seorang wanita dengan rambut panjang berwarna coklat tua masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. William menatap pendatang baru itu, tetapi mendapati dirinya kesulitan untuk memfokuskan perhatiannya padanya. Dia seperti pantulan bulan di permukaan danau yang menghilang setiap kali sebuah batu dilemparkan ke atasnya, menciptakan riak-riak yang menghancurkan citranya. Inilah yang sedang terjadi pada William saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengingat sosok wanita itu dalam ingatannya. Dia bahkan tidak bisa mengingat seperti apa rupa wanita itu. Ariadne mengabaikan tatapan William yang terfokus saat dia berdiri beberapa meter dari anak laki-laki berambut merah itu. Waktunya sudah dekat, Yang Mulia, kata Ariadne. Keputusan ada di tangan Anda. Raja Minos mengangguk saat dia mengalihkan perhatiannya kembali ke William.
Apakah Anda datang ke sini untuk meminta bantuanku? Raja Minos bertanya. Ya, Yang Mulia, jawab William. Keheningan panjang menyelimuti ruang singgasana. Ikarus, Daedalus, Ercitu, dan Ariadne menunggu dengan sabar keputusan Raja Minos. Apapun pilihan yang diambilnya, mereka semua akan mematuhi keputusannya. Saat ini, anggota ras kita sedang dalam kondisi lemah, kata Raja Minos setelah hening selama 5 menit. Juga, gerbang awal tidak akan terbuka selama 2 tahun. Jika Anda dapat memecahkan kedua masalah ini, saya akan setuju untuk membantu Anda 2 kali. Raja Minos menatap lurus ke mata William seolah-olah menyelidikinya apakah dia mampu memecahkan rintangan yang mencegah ras mereka menghormati sumpah mereka kepada Dewa Gembala. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu menyembuhkan ras Minotaur dari kondisi mereka yang lemah. Namun, saya rasa saya punya cara agar Anda bisa meninggalkan tempat ini tanpa membuka gerbang awal, jawab William. Selama Anda mampu mengatasi kedua kondisi ini, kami akan menepati janji kami untuk bertarung di sisi Anda, kata Raja Minos. Saya hanya bisa berkata bahwa saya akan melakukan yang terbaik, Yang Mulia. Bagus, Anda bisa mulai sekarang. Ikarus, Daedalus, bawa dia ke Spirehon Haven. Baik, Yang Mulia. Kedua pangeran Minotaur itu menuntun William dan Ercitu ke tempat di mana ras Minotaur saat ini sedang beristirahat. Setelah pintu ruang singgasana tertutup, tatapan Raja Minos tertuju pada Ariadne yang sedang menatapnya dengan ekspresi serius. Apakah Anda yakin tentang ini? Tanya Ariadne. Raja Minos mengangguk. Banyak yang akan mati, kata Ariadne. Ya, Raja Minos setuju. Tapi, ini tak terelakkan. Kami telah berjanji pada dinasti Zelan, juga pada pelindung abadi kami. Kami telah mengabaikan janji pertama kami tidak bisa mengabaikan janji kedua. Ariadne mendesah, sambil menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dialah yang telah menyarankan Raja Minos untuk menyegel tempat suci ras Minotaur untuk mencegah para peri menyerang wilayah mereka saat mereka dalam kondisi lemah. Namun, dengan melakukan itu, mereka telah mengingkari janji mereka untuk melindungi dinasti Zelan dari mereka yang ingin menyerangnya. Raja Minos benar, mereka telah mengingkari sumpah mereka sekali, dan telah membiarkan para penyintas dinasti Zelan menderita di tangan para peri. Baiklah, kata Ariadne tegas. Aku akan melakukan persiapan yang diperlukan. Raja Minos mengangguk. Pergilah, aku butuh waktu untuk berpikir. Ariadne membungkuk hormat kepada Raja sebelum meninggalkan ruang tahta. Raja Minos memejamkan matanya saat kedua pintu tertutup di belakang Ariadne. Sudah ratusan tahun sejak ia secara pribadi memimpin para Minotaur untuk bertempur di medan perang. Ia tidak takut berperang, malah ia menantikannya. Mereka adalah ras yang terlahir untuk berperang, jadi bertempur bersama William bukanlah masalah. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah William mampu menyelesaikan kelemahan yang saat ini menimpa ras Minotaur. Selama masalah itu terselesaikan, ia akan memberikan yang terbaik, untuk menghancurkan kepala para elf yang penuh kebencian itu, demi membalaskan nyawa anak-anak tak berdosa dari dinasti Zelan, sekaligus sebagai cara untuk menebus sumpah yang pernah dilanggarnya. Inilah situasi terkini, kata William dengan ekspresi serius. Sayangnya, rencanaku untuk mengganggu pasukan peri di pegunungan harus dibatalkan. Connor mengangguk. Tidak apa-apa, bisakah kau memberiku perkiraan berapa lama waktu yang kau perlukan untuk menyelesaikan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Paling cepat seminggu dari sekarang, mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama karena jumlah mereka. Dimengerti, aku akan urus sisanya. Connor mengetuk jarinya di atas meja sambil merumuskan rencana di kepalanya. Informan yang kau bicarakan ini, bisakah dia mengirimkan informasi terkini tentang pergerakan pasukan peri? Dan, apakah informasi itu bisa dipercaya? William mengangguk. Aku sudah berbicara dengannya tentang Brendan. Dia akan mengirimkan informasi terbaru kapanpun dia bisa kepada ajudanmu. Baiklah, jawab Connor. William melihat proyeksi Connor dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa saat dia menyelesaikan pekerjaannya, pasukan peri mungkin sudah memasuki perbatasan kerajaan Helan. Pemimpin Deus telah memberitahu dia bahwa mereka tidak akan terlibat dalam konfrontasi dan hanya akan membela Gladiolus dengan semua kekuatan yang dapat mereka kerahkan. Meski begitu, William masih khawatir dia mungkin tidak akan tiba sebelum pertempuran terakhir terjadi. Cuma sekilas dan aku tahu kau tidak berpikir kita akan mampu melawan pasukan peri, Connor mendengus. Wah,
kau benar-benar meremehkan apa yang bisa kulakukan. Bisakah kau benar-benar bertahan? Tanya William. Tentu saja, jika hanya melawan peri, aku bisa mempertahankan kota selama beberapa hari. William menyilangkan tangan di dada sambil menatap Connor. Mereka punya dewa semu di antara barisan mereka, kau tahu. Kenapa? Tanya Connor seolah-olah dewa semu tidak ada apa-apanya. Itu hanya golem bumi kuno yang terlalu percaya diri. Aku sudah lama ingin menempatkannya di tempatnya. Yah, jika kau berkata begitu, maka itu pasti benar. Jangan buang waktumu dan datanglah ke sini sebelum mereka menyerbu tembok pertahanan kedua di kota dalam. Begitu mereka berhasil menembus garis pertahanan terakhir kita, kejatuhan Gladiolus sudah pasti. William mengangguk. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Jika keadaan memburuk, kau bisa menyerah saja. Aku akan mengurus semuanya dari sana. Aku menyerah. Connor mencibir. Menyerah bukan bagian dari kamusku, nak. Lagi pula, aku sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menghadapi para peri. Ini kesempatan yang bagus untuk menguji mereka semua. Aku akan memutus sambungan sekarang, laporkan padaku segera setelah kau menyelesaikan syarat Raja Minos. Baiklah, aku berdoa untuk keberhasilanmu, jawab William. Connor mengangguk dan proyeksinya memudar sepenuhnya. William mendesah saat ia menatap anggota ras Minotaur yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul untuk menemuinya. Seperti yang dikatakan Raja Minos, para anggota ras Minotaur berada dalam kondisi yang lemah. Mereka paling-paling hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan asli mereka saat ini. Tak seorang pun dari mereka dalam kondisi yang baik untuk bertempur dalam perang yang mempertaruhkan nasib seluruh ras mereka. Tuan William, semuanya telah dipersiapkan, kata Ikarus. Kita bisa mulai kapan saja. William mengangguk singkat kepada Pangeran Minotaur sebelum pergi ke pusat kota. Di sanalah ia akan bermeditasi dan menyalurkan kekuatannya untuk membantu menghilangkan kelemahan yang telah menjangkiti seluruh ras Minotaur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, jauh di atas langit dinasti Zelan, elang darah, Skadres, terbang ke arah kerajaan Helan dengan kecepatan penuh. William telah memberinya perintah untuk mengunjungi Takam di pegunungan Kirintor. Ada sesuatu yang perlu ia konfirmasikan dengan sang demigod, yang tampaknya telah meramalkan bahwa segala sesuatunya akan terjadi seperti yang terjadi. Selain itu, William ingin memastikan jenis bantuan yang telah dijanjikan sang demigod kepadanya. Saat ini, ia tidak ingin mendengar jawaban yang samar-samar. Yang ingin ia ketahui adalah tindakan konkret apa yang akan diambil Takam untuk membantunya dalam perang melawan para peri ini. Para anggota kawanan dan Legiun William telah melipat gandakan upaya mereka dalam meningkatkan jumlah anggota, sambil berlatih di dalam Atlantis Dungeon. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menjadi sekuat yang mereka bisa sebelum mereka bergegas menuju kerajaan Helan untuk memperkuat para pembela di kota Gladiolus. William menarik napas dalam-dalam saat ia duduk bersila di tengah Spirehonhaven, tempat semua anggota ras Minotaur, termasuk anak-anak mereka, telah berkumpul. Ia memanggil tongkat kayunya dan meletakkannya di atas kakinya, sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Segera, angin sepoi-sepoi bertiup ke arah mereka yang berada di dekatnya. Kekuatan dalam tubuh William mulai meluap dan beresonansi dengan tongkat kayu di tangannya. Semenit kemudian, sebuah lingkaran emas mengembang di sekitar tubuh William. Perlahan, tetapi pasti, lingkaran itu membesar saat mulai meliputi semua orang yang berada di dekatnya. Proses ini membutuhkan banyak konsentrasi dari pihak William dan pasokan energi magis yang tak terbatas. Untungnya, tempat di mana dia duduk berada tepat di atas Leyland yang mengandung kekuatan magis yang luar biasa. Raja Minos telah memberinya izin untuk memanfaatkan kekuatan magis yang besar ini dan membantu para Minotaur mendapatkan kembali kekuatan mereka. Ini adalah proses yang panjang dan membosankan, dan William hanya bisa menggertakkan giginya sampai tugasnya selesai. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berhasil maka dia akan mendapatkan bantuan dari pasukan yang perkasa yang akan membantu membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Maju, perintah Elandor. Maju, maju, maju. Perintahnya diulangi oleh pasukan peri saat mereka mulai memasuki gerbang teleportasi yang terletak di ibu kota Briar Glen. Meskipun sebagian besar gerbang yang ditemukan di wilayah utara telah hancur, masih ada beberapa yang masih berfungsi dengan baik. Meskipun mereka tidak punya pilihan lain selain melintasi jalur pegunungan di wilayah barat laut dinasti Zelan,
Elandor, serta perwira tinggi pasukan peri, tidak khawatir tentang kemungkinan penyergapan di sepanjang jalan. Eneru dan Draum saat ini menjaga rute yang telah direncanakan, dan telah membuat persiapan yang memadai, untuk berjaga-jaga jika William dan bala bantuannya tampaknya menunda kemajuan mereka. Mereka masih tidak tahu bagaimana Half-Elf berhasil melarikan diri dari pengepungan mereka terakhir kali, tetapi dua dari para penjaga yakin bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Kedua penjaga itu bahkan menantikan kemunculan William, sehingga mereka dapat menangkapnya untuk selamanya. Sayangnya, Half-Elf sibuk dengan hal-hal lain dan tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Pada saat yang sama, pasukan Kekaisaran Kreator juga mulai bergerak. Ratu Semut Segudang telah melaporkan pergerakan pasukan peri, dan permaisuri muda menganggap bahwa ini juga saat yang tepat bagi mereka untuk berangkat. Meskipun mereka memiliki fakta non-agresi dengan peri dan kerajaan Helan, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak. Dan begitulah awalnya, pikir permaisuri Sidoni saat dia duduk di singgasananya, yang dipasang di atas semut emas terbang yang berada di puncak pangkat milenium. Penyihir Agung Efeksius, Priscilla, dan dua orang suci pedang Kekaisaran Kreator, duduk di kursi masing-masing di belakang singgasana permaisuri. Maju, perintah permaisuri Sidoni. Sorak-sorai dan teriakan persetujuan menjawab perintahnya saat prosesi besar semut prajurit memulai perjalanan mereka untuk menyaksikan pertempuran terakhir yang akan terjadi di benua selatan. Permaisuri Sidoni, dan para pengikutnya ingin melihat hasil perang ini. Tentu saja, mayoritas pasukan Kreator, termasuk perwira tinggi, sudah berasumsi bahwa pemenangnya adalah para peri. Permaisuri muda bukan salah satu dari mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia percaya bahwa gembala kesayangannya entah bagaimana akan membalikkan keadaan dan memberi para peri kekalahan telak. Sampai jumpa lagi, Sir William. Tunjukkan padaku kekuatan pria yang pantas mendapatkan cintaku. Kurang dari maksudmu, cinta kita, benar, Sidoni. Lebih besar dari. Permaisuri Sidoni tersenyum menggoda kepada pasangannya sebelum melihat ke arah barat. Dia masih bisa mengingat kata-kata yang diucapkan William sebelum berpisah dengannya di ibu kota Veritas. Half-Elf itu berkata bahwa jika dia selamat dari perang, maka dia akan mempertimbangkan perasaannya dengan serius. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mati. Permaisuri Sidoni bersumpah, dia telah membuat persiapannya, dan akan melakukannya sampai akhir. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah bintang pertunjukan itu akan muncul. Jika tidak, maka Permaisuri Sidoni tidak punya pilihan lain selain membalik keadaan dan menyelesaikan masalah itu dengan tangannya sendiri. Tolong, jaga dirimu Ernest, kata Brianna sambil memegang tangan pangeran muda itu. Lebih baik kau selamat, atau aku akan menikah dengan kakak saat aku dewasa nanti. Aku pasti akan selamat, jawab Pangeran Ernest tegas. Yang akan kau nikahi adalah aku, kakak. Baiklah, asal jangan mati. Aku tidak akan mati. Brianna menarik pangeran muda itu mendekat dan memeluknya. Setelah itu, dia mencium pipinya sebelum berlari kembali ke dalam kediaman kepala suku agung. Dia takut jika dia tinggal lebih lama, dia pasti tidak akan mau melepaskan tangannya dan menunda kepulangannya ke kerajaan Helan. Sebagai kepala suku agung saat ini, Brianna tahu betapa pentingnya memiliki seorang pemimpin untuk membimbing rakyat selama masa-masa sulit. Pangeran Ernest adalah bagian dari kerajaan Helan, dan merupakan tugasnya sebagai anggota keluarga kerajaan untuk melindungi kerajaannya dari mereka yang ingin menaklukkannya. Pangeran muda melihat tunangannya melarikan diri dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, dia tahu bahwa dia harus pergi apapun yang terjadi. Aku siap, kata Pangeran Ernest sambil menatap Pangeran Alaric dengan penuh tekad. Pangeran Alaric mengangguk dan memberi isyarat agar pangeran muda menaiki kereta. Dia telah melakukan perjalanan secepat yang dia bisa untuk tiba di pegunungan Kirintor, untuk mengawal pangeran ketiga kembali ke ibu kota Gladiolus. Tak lama kemudian, Lamasu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menarik kereta terbang di belakangnya. Pangeran Ernest melihat keluar jendela dan menyaksikan puncak ketiga ksatria perlahan menghilang dari pandangannya. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa melihat Brianna lagi, atau apakah dia akan mendapat kesempatan untuk melihatnya lagi. Aku tidak akan mati, kata Pangeran Ernest lembut. Aku janji. Pangeran Alaric berpura-pura tidak mendengar kata-kata pangeran muda dan memejamkan mata untuk tidur. Dia tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir karena terus-menerus khawatir apakah dia bisa meyakinkan pangeran untuk ikut dengannya. Untungnya,
Pangeran Ernest mencintai kerajaannya, dan dengan mudah menyetujui permintaannya untuk kembali ke ibu kota Helan. Menurut Connor, ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan. Sama seperti William, Pangeran Alaric tidak menyukai Connor karena dialah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya untuk sementara waktu guna melawan penjajah yang telah menduduki dinasti Zealand, dan memaksanya melarikan diri ke negeri yang jauh. Perjalanan mereka kembali ke kota Gladiolus akan memakan waktu setidaknya 4 hari. Pangeran Alaric berharap bahwa dalam 4 hari itu, para peri masih akan berada jauh dari tembok kota. Dengan begitu, Pangeran Ernest dapat menggunakan hak-hak keluarga kerajaan, dan menonaktifkan gerbang teleportasi di kerajaan Helan. Ini akan memberi mereka beberapa hari lagi untuk mempersiapkan pertahanan mereka, dan mengevakuasi para penyintas yang tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam perang. Selain itu, menurut pemimpin Deus, Pangeran Ernest mungkin juga tahu cara mengaktifkan kemampuan pertahanan sejati Gladiolus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Eneru mendecak lidahnya saat dia menatap ke bawah ke tanah. Dia saat ini melayang di atas wilayah pegunungan tempat pasukan peri bergerak dengan tertib. Eskalor juga memantau semuanya dari langit untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa pasukan peri. Draum, di sisi lain, berdiri di puncak tertinggi gunung. Itu terus-menerus mengirimkan sapuan yang kuat, mirip dengan radar, untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa di atas, atau di bawah tanah. Pada saat itulah ia melihat sesuatu bergerak di kejauhan. 2 burung terbang berdampingan, yang satu burung merah, yang satu lagi burung biru. Draum mengerutkan kening tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Mereka telah melihat burung-burung serupa di sepanjang jalan, dan 3 penjaga sepakat bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengancam pasukan peri. Para peri ingin menembak jatuh burung-burung ini untuk menghilangkan kebosanan mereka, tetapi tatapan tajam dari Eneru membuat mereka berhenti. Ini bukan saatnya bermain-main, Eneru mengingatkan mereka. Semakin cepat kita melewati pegunungan ini, semakin cepat kalian semua bisa bersantai. Jangan membuat masalah yang tidak perlu sampai saat itu. Pengingat ini telah menyelamatkan burung-burung yang tampak tidak berbahaya itu yang tidak melakukan apapun selain terbang mengelilingi gunung secara berpasangan. Ketika malam tiba, para peri telah mendirikan tenda untuk beristirahat malam. Mereka akan membutuhkan waktu 3 hari untuk melintasi pegunungan, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Duduk di atas pohon-pohon yang tumbuh dari tebing-tebing wilayah pegunungan, burung-burung berwarna pelangi itu mengarahkan pandangan mereka ke perkemahan peri. Mereka menunggu dengan sabar kesempatan untuk bergerak. Burung-burung berwarna pelangi itu tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan, dan hanya satu kesempatan. Begitu mereka melaksanakan rencana itu, semua peri, serta 3 penjaga akan bergerak untuk menghabisi mereka. Keesokan harinya, ini adalah hari yang akan selalu kau ingat sebagai hari saat kau hampir menangkap William von Ainsworth. Eneru dan Draum bergegas ke arah tempat mereka mendengar suara arogan dari half-elf, yang sudah lama ingin mereka siksa. Eskalor juga ingin mengikuti, tetapi keduanya dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa ia harus menjaga pasukan peri saat mereka berdua pergi. Saat 2 penjaga meninggalkan pos mereka, beberapa burung berwarna pelangi terbang di udara dan diam-diam terbang di atas puncak gunung. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka menanamkan beberapa kristal yang meledak di celah-celah di sepanjang pegunungan. Setelah tugas mereka selesai, mereka terbang menjauh seolah-olah mereka hanya bertamasya di pegunungan. Pasukan peri saat ini sedang makan siang dan telah menghentikan laju mereka. Burung pelangi memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerjai mereka untuk mengalihkan perhatian para penjaga yang terus-menerus menjaga lingkungan mereka. Yang meniru suara William adalah burung merah, B1. Ia memastikan untuk menaikkan volume suaranya setinggi mungkin, dan membiarkan gema gunung membawanya ke lokasi para peri. Bahkan belum 10 detik sejak ia berteriak sebelum Eneru tiba di tempat kejadian. Burung merah itu cukup pintar untuk menyiapkan buah beri terlebih dahulu untuk digunakan sebagai alat peraga aksinya. Eneru mengamati sekeliling sementara burung merah itu memakan buah berinya. Draum muncul tak lama kemudian dan melakukan hal yang sama. B1 tidak berani melakukan hal yang mencurigakan dan hanya menikmati makan siangnya seperti burung biasa. "Apa kau menemukannya?" tanya Draum. "Tidak," jawab Eneru. Bajingan itu punya cara untuk langsung menghilang meskipun dia terjebak di dalam penghalang magis.
Satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah jika kita mengejutkannya. Draum mengangguk karena setuju dengan pernyataan Eneru. Golem kuno itu kemudian melirik burung merah yang sedang sibuk memakan buah beri yang telah dikumpulkannya. Eneru juga melirik burung itu sekilas sebelum kembali ke perkemahan peri. Sebagai binatang buas dari elemen petir, dia memiliki kemampuan untuk melihat melalui penyamaran. Burung itu adalah binatang buas, dan bukan peri setengah yang menyamar. Karena dia tahu ini, dia tidak melirik burung merah itu lagi dan membiarkannya sendiri. Di sisi lain, Draum menatap burung itu lama dan mantap. Baru ketika B1, hampir tersedak buah berinya, golem kuno itu menyatu dengan tanah dan kembali ke puncak gunung untuk melanjutkan penjagaannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mendesah ketika golem kuno akhirnya meninggalkan B1 sendirian. Burung pelangi telah berhasil menanam kristal peledak di lokasi-lokasi penting di sepanjang pegunungan. Meskipun dia tidak yakin apakah rencananya akan berhasil, tidak ada ruginya untuk mencobanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam kedua, ketika para peri baru saja bersiap untuk beristirahat. Suara arogan sekali lagi bergema di gunung, hanya saja kali ini, mengejek para penjaga yang berjaga di pasukan. Eneru, bagaimana rasanya kehilangan dua kumismu? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun bagaimana pelindung kekaisaran Kreator menggunakan wajahmu untuk mengelap lantai istana kerajaan seperti sepotong kain. Astaga, kalau itu aku mungkin akan mati karena malu dan malu jika orang lain mengetahuinya. Eneru meraung saat dia berubah menjadi petir untuk menyerang ke arah asal suara itu. Draum juga tidak tinggal diam dan mengikuti rekannya. Eskalor diam-diam mengikuti keduanya, meninggalkan pasukan peri di belakang. Setengah menit setelah ketiga penjaga pergi, ledakan keras meletus di puncak gunung, membuat batu-batu berjatuhan ke arah perkemahan peri seperti gelombang pasang yang mengamuk. Semua peri terbangun karena ledakan itu dan bergegas bersiap menghadapi benturan. Namun, sebelum batu-batu itu bisa memusnahkan sebagian pasukan peri, kubah bumi muncul untuk melindungi mereka dari bahaya. Draum muncul di tempat kejadian dengan lengan disilangkan di dada. Ia hanya berpura-pura meninggalkan perkemahan lebih awal, sesuai dengan rencana yang telah dibicarakan sebelumnya olehnya dan Eneru. Keduanya tidak bodoh, dan mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka sengaja dibujuk untuk menjauh dari pasukan peri. Karena itu masalahnya, mereka diam-diam telah mendiskusikan rencana tentang apa yang harus dilakukan jika hal yang sama terjadi lagi. Setelah avalanche ditangani, Eneru kembali ke tempat kejadian sambil membawa seekor burung merah di tangannya. Ia mengangguk kepada Draum, dan Draum menoleh untuk menatap burung-burung yang saat ini sedang beristirahat di dekat celah-celah gunung. Usaha yang bagus, kata Draum sambil mengepalkan tinjunya. Seketika, Earthspeakers terbang di udara dan menusuk tubuh semua burung di sekitarnya. Burung-burung itu meledak setelah mereka mati, tidak meninggalkan apapun. Eneru mengangkat burung merah di tangannya dan menatapnya dengan cara menggoda. Ada kata-kata terakhir, tanya Eneru. Pergi sana, jawab B1 sambil memanggil botol hijau dari inventarisnya. Begitu botol itu muncul, botol itu langsung meledak sendiri di saat yang bersamaan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi dan Eneru yang kesal meraung marah. Meskipun serangan sebesar itu tidak dapat menyebabkannya cedera serius, serangan itu tetap berhasil memberinya luka bakar tingkat pertama karena ledakan itu terjadi dari jarak dekat. Asam yang diciptakan William melalui alkimia cukup kuat untuk melelehkan tubuh makhluk kelas D tanpa masalah. Karena Eneru adalah Myriad Beast, itu tidak memiliki banyak efek padanya, tetapi ledakan Rainbow Bird memperkuat efek asam dan membuatnya cukup kuat untuk membunuh Beast kelas B. Aku akan membunuhmu. Eneru tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ke langit dengan marah. Aku bersumpah atas nama asliku bahwa aku akan membunuhmu, William von Ainsworth. Raungan penuh kebencian Eneru memanggil badai petir di langit. Tak lama kemudian, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Dia telah berulang kali menderita di tangan William dan hampir kehilangan akal sehatnya. Draum dan Eskalor tidak ragu dalam benak mereka bahwa bahkan jika mereka memilih untuk mengambil anak laki-laki itu di bawah pengawasan mereka, Qilin akan melakukan segala daya untuk membunuhnya. Anakku, aku tidak tahu apakah aku harus memujimu, atau mengejekmu atas kebodohanmu. Eskalor mendesah dalam hatinya, seekor binatang pelindung telah membuat sumpah yang tidak dapat dibatalkan terhadapmu. Ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan melalui negosiasi. Naga tua tidak tahu harus berbuat apa.
Awalnya dia ingin mengambil William ke dalam tahanannya saat perang berakhir, sehingga dia bisa bersatu kembali dengan ibunya. Namun, sekarang Nero telah bersumpah untuk mati, hal itu tidak mungkin lagi. Maxwell, anakmu benar-benar merepotkan. Escalor menggelengkan kepalanya. Kurasa, alih-alih ibu dan anak bersatu kembali, ayah dan anaklah yang akan bersatu kembali. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Draum, yang sedang melihat Kilin dari samping, memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ia tidak peduli apakah Nero membunuh William atau tidak. Yang penting baginya adalah keberhasilan misi ini. Tetap saja, setiap kali ia mengingat wajah anak laki-laki itu, ia tidak dapat menahan diri untuk mengingat sosok yang mengesankan yang telah berdiri di garis depan bertahun-tahun yang lalu. Sosok yang memiliki pasukan besar yang siap sedia. Meskipun Draum tidak mau mengakuinya, ia sangat waspada terhadap ayah William, Maxwell. Golem kuno itu berharap bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Entah mengapa, gambaran William di dalam benaknya tumpang tindih dengan ayahnya. Itu tidak mungkin terjadi, kan? Pikir Draum. Golem kuno tidak ingin membayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Mengapa? Karena jika itu benar, maka mereka semua telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kesalahan yang akan menghantui mereka seumur hidup sudah 7 hari sejak William mencoba menyergap pasukan peri di wilayah pegunungan dinasti Zelan. Karena kemungkinan penyergapan lain, para peri mempercepat perjalanan mereka dan tiba di dekat perbatasan kerajaan Helan. Mereka hanya butuh 2 hari lagi untuk mencapai Benteng Biru jika mereka melanjutkan langkah mereka yang cepat, tetapi Elandor memutuskan untuk membiarkan pasukan beristirahat untuk sementara waktu. Keesokan harinya, mereka yang memiliki tunggangan terbang maju diiringi oleh Kilin, Nero. Mereka akan mengamankan Benteng Biru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan utama. Sementara itu di ibu kota Gladiolus, Pangeran Ernest menyeka keringat di dahinya karena kelelahan. Dia telah berhasil menonaktifkan semua gerbang teleportasi kerajaan Helan, kecuali yang strategis yang akan memungkinkan organisasi untuk menjalankan misi mereka secara rahasia. Saat Pangeran Muda melangkah keluar dari ruang kendali istana, dia langsung melihat Brendan, yang ada di sana menunggunya. Kerja bagus, Yang Mulia, kata Brendan sambil memberikan handuk tangan bersih kepada Pangeran Muda. Saya juga sudah menyiapkan minuman di kamar sebelah. Silakan beristirahat di sana untuk sementara waktu. Terima kasih, Brendan, jawab Pangeran Ernest. Putra Perdana Menteri menundukkan kepalanya saat ia bergerak ke samping untuk membuka pintu. Sejak Pangeran Ernest tiba di ibu kota, Brendan telah ditugaskan untuk mengurus semua kebutuhannya. Sejauh ini, Pangeran Ernest tidak mengeluh tentang etos kerjanya dan bahkan terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Brendan bisa menjadi pengikut yang sangat cakap. Apakah ada kabar dari Sir Connor? Tanya Pangeran Ernest. Pangeran Muda mengerti bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk pertikaian, jadi ia memutuskan untuk berkompromi dengan Deus dan bekerja sama dengan mereka untuk mempertahankan kerajaannya. Meski begitu, itu tidak berarti bahwa Pangeran Ernest tidak memiliki keraguan tentang kerja sama ini. Menurut berita, barisan depan pasukan peri telah tiba di Benteng Azure, Brendan melaporkan. Sehubungan dengan apa yang ada dalam pikiran Sir Connor, saya tidak tahu, Yang Mulia. Dia tidak memberitahu saya apapun selain hal-hal yang perlu saya ketahui. Pangeran Ernest mengangguk. Dia juga mengerti bahwa pemimpin Deus benar-benar tidak perlu berbagi rencananya dengan siapapun, tetapi dia berharap agar dia diberi pengarahan tentang bagaimana Connor berencana untuk mempertahankan ibu kota dari invasi peri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, mereka akhirnya tiba. Connor melihat peta kerajaan Helan di depannya. Tepat di sampingnya ada 5 orang lainnya, yang sedang menunggu instruksinya. Kalum, tangan kanannya, Floyd, cendekiawan yang bertanggung jawab atas proyek prajurit super. Seorang pria parubaya dengan rambut pirang pendek dan mata biru. Namanya Alfred, dan dia adalah SWAT Saint milik The Organization, dan akan bertanggung jawab untuk memimpin anggota mereka ke medan perang. 2 orang yang tersisa di ruangan itu adalah 2 Archmage yang setia kepada Connor. Orang-orang ini adalah perwira tertinggi Deus di benua selatan dan mereka telah berkumpul untuk menyelesaikan rencana yang mereka miliki untuk pasukan peri yang telah resmi menginjakkan kaki di wilayah kerajaan Helan. Apakah kau berhasil melakukannya tepat waktu, Floyd? Tanya Connor. Floyd menganggukkan kepalanya dan bahkan tersenyum malu kepada Connor. Kami hampir tidak berhasil keluar sebelum Elven Vanguard tiba,
Tetapi berkat gerbang teleportasi, kami dapat kembali ke ibu kota dengan selamat. Berapa lama sebelum itu berlaku? Beberapa hari. Tapi, kurasa itu sudah mencapai kematangan pada saat mereka tiba di sini di Gladiolus. Connor menyeringai. Dia telah lama menunggu kesempatan untuk membuat para peri menderita, dan William telah memberinya cukup waktu untuk menjalankan rencananya. Bagaimana dengan kota-kota lain di sepanjang jalan? Tanya Connor. Apakah kau berhasil melakukannya? Tentu saja, jawab Floyd. Ini sudah jelas. Kau pikir aku ini siapa? Kedua arcamage di dalam ruangan terkekeh saat mendengar jawaban Floyd yang arogan. Sarjana itu selalu bersikap angkuh dan terlepas dari siapa yang dia ajak bicara, dia bersikap seolah-olah dia hanya berbicara dengan orang biasa. Connor, Callum, dan kedua arcamage sekarang sudah terbiasa dengan kejenakaan Floyd, jadi mereka menutup mata terhadap sikapnya. Bagaimana dengan altar? Apakah sudah siap? Tanya Connor sambil menghadap kedua Archmage. Kedua Archmage mengangguk bersamaan. Untuk mantra sederhana sekelas ini, kami tidak membutuhkan banyak persembahan, salah satu Archmage menjawab. Jiwa yang tidak kami gunakan terakhir kali sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan mantra yang ada dalam pikiranmu. Connor mengangguk. Bagus. Ini pertama kalinya kita akan melakukan ini, tetapi aku cukup yakin kita akan melihat hasil yang bagus. Pemimpin Deus kemudian menatap Sword Saint yang menyilangkan kedua lengannya di dada. Alfred, apakah para prajurit sudah siap? Siap sekali. Namun, kurasa mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap pseudo demigod itu. Keberadaan Draum membuat keadaan menjadi sulit bagi The Organization. Mereka tidak takut pada Neru, dan anggota baru di jajaran mereka, Escalor. Namun, Draum tetap menjadi ancaman besar bagi rencana yang mereka miliki. Connor mengerutkan kening, kau tidak perlu khawatir tentang Draum. Aku akan menanganinya jika dia bergerak, kita hanya perlu melancarkan serangan yang menentukan pada para peri untuk menghancurkan moral mereka. Selama kita melakukan itu, kita akan mampu mengendalikan laju pertempuran. Orang-orang di ruangan itu menganggukkan kepala. Bagaimana dengan anak laki-laki itu, William? Tanya Floyd. Apakah kau yakin dia akan tiba tepat waktu, membawa bala bantuan? Bersamanya, tubuh Floyd tanpa sadar menggigil ketika dia mengingat kejadian yang terjadi di Lon. Meskipun anak buahnya kembali ke sisinya, sesuai kesepakatan William dengan Connor, mereka semua tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk si kembar tiga yang memiliki kemampuan unik untuk menyatu dengan bumi. Mereka tampak lebih pendiam, dan hanya berbicara ketika seseorang bertanya kepada mereka. Aku tidak tahu apakah dia akan tiba tepat waktu atau tidak, Connor mengakui. Namun, jika dia datang terlambat, satu-satunya hal yang akan dia lihat adalah kota yang hancur. Connor telah berbicara dengan Pangeran Ernest tentang apa yang akan mereka lakukan sebagai upaya terakhir. Meskipun keduanya tidak ingin melakukannya, mereka berdua sepakat bahwa hal ini pada akhirnya akan menyebabkan pemusnahan para peri. Menurut perkiraanku, mereka akan tiba di ibu kota dalam 10 hari, kata Connor. Tentu saja, jika kilin tertentu memutuskan untuk menyerang kita sendiri, maka kita tidak punya pilihan selain menempatkannya di tempatnya. Aku ragu Neru akan sebodoh itu untuk menghadapi kita sendiri. Raungan penuh kebencian bergema di udara diikuti oleh ledakan dahsyat. Orang-orang di ruang konferensi saling bertukar pandang sebelum bergegas meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, Connor berdiri di luar istana sambil menatap kilin yang saat ini sedang bertarung melawan Taoti. Kedua binatang itu bergulat di udara untuk memperebutkan supremasi. Connor mencibir karena dia tidak menyangka bahwa Neru akan cukup bodoh dan sombong untuk berani menantangnya sendiri. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Neru hanya mengintai ke depan dan memeriksa pertahanan ibu kota Helan. Selain itu, dia ingin tahu apakah half-elf yang menyebalkan itu ada di kota. Dia telah bersumpah darah terhadap William dan dia ingin mencabik-cabiknya. Namun, sebelum ia sempat memanggil nama anak laki-laki itu, Jekyll muncul entah dari mana dan bertarung dengannya. Jika itu adalah Neru yang biasa, ia pasti akan memilih untuk melarikan diri dan berkumpul kembali dengan Draum dan Escalor. Namun, saat ini, ia begitu dibutakan oleh amarah sehingga ia memutuskan untuk melampiaskan sebagian amarahnya pada Jekyll. Kedua Myriad Beast bertarung mati-matian untuk saling membunuh. Sementara ini terjadi, Connor sudah membuat pengaturan di lapangan. Meskipun ia berharap ada kesempatan bagi Neru untuk muncul,
Ia tidak menyangka bahwa kilin yang sombong itu benar-benar akan datang untuk melayani dirinya sendiri di atas piring perak. Jekyll menyerang dengan ekornya dan membuat kilin itu terguling ratusan meter di udara. Eneru kemudian mengubah tubuhnya menjadi sambaran petir dan melesat ke arah awan abu-abu gelap di langit. Tak lama kemudian, awan-awan itu menjadi gelap diikuti oleh gemuruh guntur dan kilatan petir. Di mana si half-elf bajingan itu? Eneru meraung sambil memanggil badai petir di atas ibu kota Gladiolus. Keluar dan hadapi aku, William von Ainsworth. Jekyll menatap kilin yang marah dengan jijik. Apa kau tidak punya malu? Menantang anak kecil, kenapa kau tidak memilih seseorang yang seukuran denganmu? Diam, Taoti, bawa bocah bajingan itu ke sini, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Mengampuni nyawaku? Hah, simpan lamunanmu untuk saat kau tidur. Taoti itu terbang ke arah kilin dengan maksud menghancurkan wajahnya. Namun, Eneru bergerak zigzag di langit dan melewatinya, terbang langsung ke arah kota Gladiolus. Eneru membuka rahangnya dan bola petir yang terkonsentrasi muncul. Ia berencana untuk menggunakan ledakan petir untuk menghancurkan kota dan memaksa half-elf keluar dari tempat persembunyiannya. Connor berdiri dengan tangan disilangkan di dada sebelum mengangkat tangannya. Sekarang, Pangeran Ernest, patung Dewi Astrid, yang berdiri di tengah kota, bersinar. Pedang yang diarahkan ke langit berkilauan saat lapisan cahaya redup muncul untuk menutupi kota. Eneru melihatnya, tetapi tidak mengedipkan mata dan melepaskan jurus terkuatnya, yang cukup kuat untuk memusnahkan seluruh kota. Gigavolt Breaker, ledakan gemuruh terjadi saat ledakan petir bertabrakan dengan lapisan perlindungan yang menyelimuti kota. Alih-alih membatalkan serangan, penghalang itu menyerap kekuatan sihir di balik serangan kilin dan memindahkannya ke ujung pedang patung Dewi. Darah merembes keluar dari sudut bibir Pangeran Ernest saat ia menyalurkan kekuatan luar biasa yang dimaksudkan untuk menghancurkan kota Gladiolus. Saat ini, ia tengah duduk di singgasana putih yang mengendalikan semua fungsi khusus kerajaan Helan. Tangannya yang kecil mengepal saat ia menahan rasa sakit yang menyiksa seluruh tubuhnya. Saat serangan penuh Eneru telah diserap dengan baik, pedang di tangan patung itu berubah menjadi emas. Saatnya bagimu untuk merasakan obatmu sendiri. Pangeran Ernest berkata dalam hati saat lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Ia kemudian melihat proyeksi kilin di depannya saat ia meninju tangan kanannya ke depan. Seketika, proyeksi 100 meter dari seorang ksatria emas muncul di atas kota Gladiolus. Ia kemudian mengangkat pedang emas di tangannya dan bersiap untuk menyerang kilin yang sombong dan berani menantang kedaulatannya. Eneru, yang mengamuk karena marah, menggigil saat merasakan kekuatan dahsyat mengunci tubuhnya di tempatnya. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata yang mengikatnya karena ia merasa jika ia tidak berhasil melarikan diri sekarang, ia tidak akan mampu melakukannya selama sisa hidupnya. Petik 2. Hadapi pembalasan dari Sang Ilahi, dan tunduklah pada kehendak Dewi kita. Pangeran Ernest meraung. Kemarahan surga. Sang ksatria emas menebaskan pedangnya dengan penuh dendam ke arah kilin yang tubuhnya bersinar seperti bintang terang. Jekyll telah mundur ratusan meter saat sang ksatria emas muncul. Ia adalah binatang Chimaera dan kekuatan ilahi yang meluap dari patung emas itu cukup untuk memberitahunya bahwa ia akan kehilangan nyawanya jika ia terjebak di jalur serangannya. Eneru meraung bersamaan dengan bilah pedang yang menebas tubuhnya. Suara renyah bergema di udara saat lengan berujung cakar berdarah jatuh dari langit, diikuti oleh gemuruh guntur. Pangeran Ernest pingsan saat tubuhnya jatuh kembali ke singgasana putih. Darah telah menodai pakaiannya dan air mata mengalir di wajahnya. Serangan itu terlalu berat untuk ditangani oleh seorang anak fana, dan dia menerima luka serius karena melakukannya dengan paksa. Brendan segera berlari ke sisinya dan berteriak minta tolong. Dia bisa merasakan detak jantung pangeran muda semakin melemah. Jika seorang pendeta tidak muncul tepat waktu, nyawa Pangeran Ernest akan tertiup angin. Jekyll tanpa basa-basi meraih lengan berdarah itu dari tanah dan memakannya. Dia mengunyahnya dengan keras seolah-olah dia sedang menikmati makanannya. Sayang sekali bajingan itu berhasil melarikan diri, pikir Jekyll sambil menelan makanan di mulutnya. Tetap saja, dia tidak akan bisa pulih dari itu dalam waktu dekat. Dia pantas mendapatkannya. Connor memulihkan dirinya saat cahaya yang kuat meredup dan mengamati sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Divine Strike of Gladiolus yang dikabarkan, dan dia terpesona oleh betapa kuatnya itu. Meski begitu, dia juga merasa menyesal karena kilin berhasil melarikan diri. Setiap kali Myriad Beast mati,
pilar cahaya akan muncul di tempat di mana ia kehilangan nyawanya. Karena pilar tidak terlihat dimanapun, itu berarti Eneru hampir tidak dapat bertahan dari serangan yang seharusnya. Mengakhiri hidupnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Darah ungu turun dari langit, saat Eneru terbang menuju benteng Azure. Lengan kanannya telah terpotong sepenuhnya, dan darah mengalir keluar dari beberapa luka yang terlihat di sekujur tubuhnya. Eneru terengah-engah saat dia terbang kembali menuju benteng Azure. Keadaannya saat ini benar-benar berbeda dari Qilin sombong yang berpikir bahwa itu bisa menjatuhkan ibu kota Helan sebelum pasukan elf tiba. Dia tidak menyangka bahwa kota Gladiolus memiliki tindakan balasan semacam ini untuk melindungi dirinya dari makhluk kuat seperti dirinya. Untungnya, dia tidak tahu bahwa serangan balik ini tidak dapat digunakan berulang kali, karena akan memberikan beban berat bagi siapapun yang duduk di singgasana putih yang mengendalikan pertahanan kota. Paling-paling, serangan ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup seseorang. Jika orang tersebut cukup beruntung untuk selamat, upaya kedua pasti akan mengakhiri hidupnya. Qilin tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk bergerak secepat kilat karena kekuatan ilahi telah menekan kekuatannya. Selain itu, serangan itu memiliki efek samping yang bertahan lama yang menyebabkan peringkat binatangnya menurun. Alih-alih menjadi binatang segudang yang mengesankan di puncak kekuatannya, Eneru telah jatuh ke peringkat binatang 1000 tahun di tahap puncaknya. Namun, dia masih dapat memulihkan peringkatnya jika dia memulihkan diri selama 1 dekade, sesuatu yang harus dia tunggu hingga dia dapat kembali dengan selamat ke benua bulan perak. Demi menyelamatkan nyawanya, dia menggunakan jurus terlarang dan mengorbankan lengan kanannya, memotongnya secara permanen dari tubuhnya. Lengan ini juga butuh waktu 1 dekade untuk tumbuh kembali, dan tidak ada ramuan penyembuhan atau pemulihan yang bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Petik 2. Ini semua salahmu, kata Eneru serak. Ini semua salahmu. Seutas benang merah turun dari langit dan menembus tubuh Qilin. Eneru terlalu terluka, dan terlalu sibuk dengan pikirannya untuk menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dia nyaris tidak mampu mempertahankan kesadarannya saat dia melakukan perjalanan kembali ke benteng Azure, dan tidak punya kekuatan untuk mengkhawatirkan hal lain. Jika dia hanya memperhatikan, dia akan mendengar tawa kecil yang dibawa angin pelan. Tawa kecil yang dipenuhi dengan rasa geli dan antisipasi atas hal-hal yang akan datang.